Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ezra Parmantatinem dari Prodi Agroteknologi jurusan Budidaya Pertanian. NIM saya adalah 24301040 115. Di sini saya mau menjelaskan siklus Krebs dan transport elektron. Apa itu siklus Krebs dan transport elektron? Siklus Krebs adalah rangkaian reaksi kimia dalam mitokondria yang mengubah asetil CoA menjadi energi, menghasilkan CO2, NADH, FADH2, dan ATP. Transport elektron adalah proses di mana elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui kompleks protein di membran mitokondria, menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk membuat ATP. Dengan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir yang membentuk air. Keduanya penting dalam produksi energi seluruh secara efisien. Siklus Krebs mengurangi molekul asetil CoA menjadi CO2, menghasilkan NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron. Adapun di sini hubungan siklus Krebs dengan rantai transport elektron. Hubungan siklus Krebs dan rantai transport elektron memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses respirasi selur untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Siklus Krebs terjadi matriks mitokondria dan mengodisasi asid CoA menjadi CO2 sambil menghasilkan molekul membawa elektron NADH dan FADH2. Molekul NADH dan FADH2 ini mungkin membawa elektron hasil oksidasi ke rantai transport elektron yang terletak di membran dalam mitokondria. Di sini pun ada akibat gangguan enzim siklus Krebs terhadap rantai transportasi elektron. Gangguan enzim dalam siklus Krebs dapat berdampak serius pada rantai transport elektron dalam keseluruhan produksi energi sel. Enzim siklus Krebs berperan dalam menghasilkan NADH dan FADH2 yang merupakan membawa elektron utama ke rantai transport elektron. Jika enzim-enzim ini terganggu, produksi NADH dan FADH2 akan menurun sehingga elektron yang masuk ke rantai transport elektron menjadi berkurang. Akibatnya, rantai transport elektron tidak dapat berjalan optimal karena kekurangan elektron untuk memompa proton dan menghasilkan gradien proton yang diperlukan untuk sintesis ATP. Hal ini menyebabkan penurunan produksi ATP sehingga sel kekurangan energi. Selain itu, gangguan ini dapat menyebabkan akumulasi metaboli intermediari siklus Krebs yang berpotensi toksik dan menimbulkan gangguan metabolik lebih lanjut. Di sini pun ada penurunan suplai elektron ke rantai transport. Elektron menghambat fosforilasi oksidatif dan mengakibatkannya menurunan suplai elektron ke rantai transport elektron. Akibat gangguan enzim siklus Krebs menghambat fosforilasi oksidatif yang menyebabkan proteksi ATP berkurang drastis. Hal ini menyebabkan sel kekurangan energi untuk berbagai fungsi vitalnya. Selain itu, gangguan ini dapat menyebabkan akumulasi elektron yang membentuk spesies oksigen reaktif, radikal bebas yang merusak struktur sel, termasuk membran mitokondria, protein, dan DNA. Akibatnya, fungsi sel terganggu dan bisa berkontribusi pada kerusakan jaringan atau penyakit metabolisme.
Jadi gangguan enzim siklus Krebs berjuang pada energi sel yang rendah dan potensi stres oksidatif yang berbahaya bagi sel. Terima kasih.